Pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini. Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regretis. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar,
masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. "Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Cahyok." Sekejap dunia Sandra berhenti. "Apa?" serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. "You must be kidding me? This is ridiculous," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. "Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya." Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis, senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. "I'm not supposed to be here," katanya berulang-ulang seperti orang linglung. "Aku jijik dengan tempat ini." Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. "Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini." Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. "Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak." Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. "Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini." Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. "Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. "You dua regretis. All of you," katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, "Aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini." Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara,
merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. "Kak Sandra," suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. "Kau datang mau apa? Lihat aku menderita?" Kayla menunduk, menahan tangis. "Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat." Mendengar kata itu, Sandra membentak. "Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi." Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. "Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak." Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. "Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai." Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. "Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Chahyok." Sekejap dunia Sandra berhenti. "Apa?" serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. "You must be kidding me. This is ridiculous," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. "Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya." Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis, senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. "I'm not supposed to be here," katanya berulang-ulang seperti orang linglung. "Aku jijik dengan tempat ini." Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi,
memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini. Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini. Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regretis. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru.
Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Cahyok. Sekejap dunia Sandra berhenti. Apa? Serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. You must be kidding me. This is ridiculous, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis, senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. I'm not supposed to be here, katanya berulang-ulang seperti orang linglung. Aku jijik dengan tempat ini. Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini. Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini. Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regret this. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, aku nggak salah.
Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Chahyok. Sekejap dunia Sandra berhenti. Apa? Serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. You must be kidding me. This is ridiculous, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya.
Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis. Senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. "I'm not supposed to be here," katanya berulang-ulang seperti orang linglung. "Aku jijik dengan tempat ini." Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. "Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini." Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. "Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak." Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. "Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini." Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. "Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. "You dua regretis. All of you," katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, "Aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini." Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. "Kak Sandra," suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. "Kau datang mau apa? Lihat aku menderita?" Kayla menunduk, menahan tangis. "Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat." Mendengar kata itu, Sandra membentak. "Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi." Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. "Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak." Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana,
kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Chahyok. Sekejap dunia Sandra berhenti. Apa? Serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. You must be kidding me. This is ridiculous, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis. Senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. I'm not supposed to be here, katanya berulang-ulang seperti orang linglung. Aku jijik dengan tempat ini. Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini. Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini.
Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regretis. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar, kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri.
Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Cahyok. Sekejap dunia Sandra berhenti. Apa? Serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. You must be kidding me. This is ridiculous, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis. Senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. I'm not supposed to be here, katanya berulang-ulang seperti orang linglung. Aku jijik dengan tempat ini. Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini. Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini. Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regret this. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak.
Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar, kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Chahyok. Sekejap dunia Sandra berhenti. Apa? Serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. You must be kidding me? This is ridiculous, katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya. Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis, senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. I'm not supposed to be here, katanya berulang-ulang seperti orang linglung. Aku jijik dengan tempat ini. Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini. Wajah Sandra memerah,
Matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak. Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini. Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. You dua regretis. All of you, katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit. Aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini. Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu, saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar. Kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu,
Tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Karena di balik penyesalan yang samar, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Bara yang sewaktu-waktu bisa menyala kembali menjadi api dendam. Dan disitulah episode ini berakhir. Bukan dengan keinsafan penuh, tapi dengan tatapan kosong seorang wanita yang terpenjara oleh dosanya sendiri. Sebuah tatapan yang membuat jutaan penonton menahan napas, menanti kelanjutan kisah seorang wanita yang mungkin akan berubah, atau mungkin akan kembali menghancurkan segalanya. Pagi itu, langit tampak biasa saja. Tapi bagi Sandra, hari itu adalah awal dari kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Saat ia berjalan anggun menuju mobilnya di parkiran, dua polisi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan wajah tegas, mereka menyebut namanya. "Saudari Sandra, Anda kami tangkap atas dugaan menyuruh orang untuk melakukan penganiayaan terhadap Cahyok." Sekejap dunia Sandra berhenti. "Apa?" serunya dengan nada tinggi, suaranya bergetar di antara gengsi dan ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. "You must be kidding me. This is ridiculous," katanya dalam bahasa Inggris yang terbata oleh panik. Namun kedua polisi itu tetap tenang. Mereka tahu, di balik keangkuhannya, Sandra mulai retak. Dengan langkah cepat mereka memborgol tangannya. "Saya akan panggil pengacara saya. Kalian tidak tahu siapa saya." Polisi hanya saling pandang dan tersenyum tipis, senyum yang menandakan akhir dari kesombongan seseorang yang terlalu lama merasa di atas segalanya. Sandra berusaha melawan, tapi genggamannya melemah. Matanya mulai berkaca-kaca, namun ia menunduk, menahan air mata agar tak terlihat lemah. Di kantor polisi, Sandra duduk gelisah. Lantai dingin, bau lembab ruangan, dan suara kunci yang berderit membuatnya merasa tercekik. Ia menolak duduk di kursi besi, menolak bersentuhan dengan lantai penjara. "I'm not supposed to be here," katanya berulang-ulang seperti orang linglung. "Aku jijik dengan tempat ini." Ketika polisi meminta keterangan, ia hanya menjawab dengan nada tinggi, memaksa semua orang untuk percaya bahwa dirinya tidak bersalah. Namun sayangnya, bukti berkata lain. Tak lama, pintu ruangan terbuka. Masuklah Dikta, Aurel, Ivan, Kenzo, dan Mutiara. Sandra menatap mereka satu persatu, wajah-wajah yang pernah ia hina kini berdiri tegak di hadapannya. Dikta, dengan nada tegas, berkata lantang. "Pak, tolong hukum dia seberat-beratnya. Dia sudah terlalu sering bikin rusuh di kafe saya. Dia pikir uang bisa beli segalanya. Tapi tidak hari ini." Wajah Sandra memerah, matanya membulat penuh kemarahan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Beberapa menit kemudian, pengacaranya datang, dengan jas mahal dan sikap percaya diri. Sandra tersenyum sombong lagi. Dalam pikirannya, semua akan segera selesai. Namun harapannya runtuh ketika sang pengacara menatapnya lesu. "Bu Sandra, semua bukti terlalu kuat. Ada CCTV, ada saksi. Saya tidak bisa berbuat banyak." Seolah dunia menamparnya keras. Sandra menatap kosong, lalu berteriak histeris. "Tidak mungkin. Aku tidak pantas di sini. Aku Sandra. Aku tidak akan tinggal di tempat ini." Ia menarik rambutnya sendiri, menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Mutiara melangkah maju, menatapnya dengan tenang namun tajam. "Makanya, jadi orang itu jangan sombong, San. Jangan jahat sama orang yang gak pernah nyakitin kamu." Kata-kata itu menampar lebih keras daripada borgol di tangannya. Sandra terdiam, tapi matanya menyala. Ia menatap Mutiara, Kenzo, dan Dikta satu persatu dengan pandangan penuh dendam. "You dua regret this. All of you," katanya sambil berteriak dalam bahasa Inggris, tubuhnya diguncang amarah. Namun polisi segera menariknya ke dalam sel, sementara ia terus menendang, menangis, dan menjerit, "Aku nggak salah. Aku nggak pantas di sini." Hari-hari berlalu. Kini Sandra hanya seorang tahanan. Tak ada parfum mahal, tak ada gaun elegan, tak ada sorot kamera atau pujian. Yang tersisa hanyalah lantai dingin, sel sempit, dan bunyi rantai yang bergoyang tiap kali ia bergerak. Rambutnya mulai kusut, wajahnya pucat, kuku tangannya panjang dan kotor. Malam-malam panjang ia lalui dengan duduk termenung menatap langit-langit. Setiap suara rantai dan jeruji besi seolah mengingatkannya pada semua kesalahan masa lalu. Ia menatap langit sempit di balik jeruji, mengingat masa lalu,
Saat ia masih berkuasa, dihormati, dan ditakuti. Ia ingat bagaimana ia menghina Mutiara, merendahkan Kenzo, bahkan mempermainkan Dikta hanya karena merasa punya segalanya. Kini, semua hilang. Yang tersisa hanya dirinya sendiri, dan penyesalan yang semakin hari semakin membunuh perlahan. Suatu siang, Kayla datang menjenguk. Kak Sandra, suaranya lembut, nyaris bergetar. Namun bukannya lega, Sandra justru mendengus kesal. Kau datang mau apa? Lihat aku menderita? Kayla menunduk, menahan tangis. Aku cuma mau lihat keadaan kakak. Aku tahu kakak pasti capek, tapi mungkin ini waktunya kakak istirahat, Kak. Waktunya taubat. Mendengar kata itu, Sandra membentak. Taubat? Aku nggak butuh ceramah darimu, Kayla. Pergi. Aku nggak mau lihat wajahmu lagi. Kayla meneteskan air mata, berbalik meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, ia berkata lirih. Semoga Tuhan masih mau sentuh hati kakak. Setelah Kayla pergi, Sandra duduk terdiam. Untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tidak menangis karena menyesal, tapi karena merasa ditinggalkan. Orang-orang yang dulu memujanya, kini membencinya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini hidup bahagia tanpa dirinya. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Sententia Cafe, tempat kenangan sekaligus awal kejatuhannya, kini kembali ramai. Dikta dan Kenzo berdiri bersama di depan panggung, mempersiapkan konser amal untuk Chahyok, penyanyi yang dulu hampir kehilangan impian karena ulah Sandra. Mutiara terlihat sibuk membantu di belakang panggung, sesekali tersenyum menenangkan para kru. Sorot matanya lembut, penuh kedamaian, jauh berbeda dari amarah dan dendam yang kini memenuhi hati Sandra. Saat konser dimulai, suasana haru memenuhi ruangan. Chahyok menyanyi dengan suara bergetar, menatap penonton yang berdiri memberikan tepuk tangan hangat. Dikta memeluk Kenzo, sementara Mutiara menatap panggung dengan air mata haru. Malam itu menjadi malam kemenangan bagi mereka yang pernah disakiti. Sementara itu, di dalam penjara yang dingin, Sandra duduk sendirian menatap televisi kecil. Di layar, wajah Mutiara dan Kenzo terpampang bahagia. Mereka tersenyum, berdiri berdampingan di atas panggung, disorot lampu yang hangat. Dan di balik jeruji, Sandra menatap dengan mata kosong. Tangannya mengepal. Nafasnya berat. Perlahan, bibirnya bergetar, kalian pikir aku akan menyerah? Tidak. Belum selesai. Air matanya jatuh satu-satu, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang dingin,